Rekan-rekan, kali ini kita akan melihat dari sisi pemerintah kembali, tapi dari sisi peraturan. Peraturan Presiden tentang KKNI. Dan ini sudah dibuka oleh BPK, itu ya. Dalam BPK dijelaskan ada Perpres nomor 8 tahun 2012. Nah, kalau dilihat memang ini adalah peraturan presiden yang menjelaskan tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 17 Januari 2012. Memang peraturan ini masih sangat baru. Rekan-rekan, jika Anda melihat, saya masuk ke dalam lampiran, rekan-rekan. Nah, dalam lampiran ini terlihat betul tentang jenjang kualifikasi. Sehingga nanti akan ada rekan-rekan uraian tentang apa yang harus dikuasai oleh seseorang yang harus memiliki kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, ini persis seperti kalau Anda masih ingat, itu persis seperti penjelasannya di kognitif ya, di kognitif Bloom atau afektif Bloom, atau ini hampir sama. Jadi ini sebuah urutan saja mulai 1 sampai 9. Tentunya rekan-rekan akan melihat seperti ini: memiliki pengetahuan faktual, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan lain sebagainya. Ini berarti level 1. Level 1 kalau kita melihat ini adalah level dari operator ya, dari operator itu seperti ini. Level 2 dan seterusnya, D1, D2, D3. Kemudian kita berada kalau S1 lulus gitu ya, lulus dari S1 kita berada di level 6. Ini level kita, level 6 gitu ya, level S1. Nah, berikutnya nanti teman-teman akan melihat secara keseluruhan sebagai level-level tersebut, apa yang masuk sebagai level 7 dan sebagainya. Jelas ini merupakan uraian tentang KKNI dan uraian kewenangannya. Jadi di atas ini merupakan deskripsi dari kewenangan uraian KKNI itu. Nah, rekan-rekan perlu memahami ini sebagai konstruk bahwasannya saya berada di tingkat yang mana. Tentunya yang kita bahas kali ini seandainya kita berada di S1 atau satu level setingkat dari kita, yaitu level 7 atau dunia profesi. Nah, disinilah saya ingin menjelaskan bahwasannya dunia profesi ini masuk dalam kategori level 7, yaitu berikut. Ada 3 kemampuan yang harus dikuasai. Jadi kali ini saya bukannya ingin memaksa Anda loncat ya, akan tetapi harus mengetahui di level 6 itu harus mengetahui bahwa level 7 memiliki kemampuan minimal ini, minimal. Jadi Anda harus membayangkan bahwa minimal yang harus dikuasai sebagai seorang yang memiliki profesi, atau kita sebut sebagai profesi kita nanti sebagai teknolog pembelajaran, itu yang bagaimana? Ini menurut aturan pemerintahnya. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa kita mentahkan, karena ini memang sudah disahkan sebagai peraturan presiden yang ini belum ada peraturan penggantinya, sehingga ini masih sah, masih bisa digunakan dan harus digunakan untuk kita semua. Kalau rekan-rekan ingin menyelenggarakan sesuatu yang levelnya seperti itu, artinya butuhnya seperti itu kemampuannya. Dan ini berimplikasi di mana? Nanti kita akan bisa melihatnya. Oke, level 7, 8 dan seterusnya ini akan muncul di ini. Saya buka ya. Saya buka, kemudian KKNI, kemudian ada di di sini. Jadi ini adalah KKNI yang sering dimunculkan oleh situs-situs yang menjelaskan tentang apa itu tugas, wewenang dan sebagainya. Saya ke SKKI, kompetensi dan sebagainya, nanti juga hampir sama rekan-rekan, hampir sama. Jadi nanti
juga punya seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat. Tapi hari ini kali ini kita akan lebih fokus ke KKNI. Nah, mari kita lihat KKNI. Nah, di sini ada level. Jadi kalau Kementerian Pertanian ini membutuhkan apa levelnya? Ini. Jadi level 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Anda bisa membayangkan. Anda berarti harus kualifikasi pendidikannya apa untuk masuk ke Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ini masih konsep pegawai ya rekan-rekan ya. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mintanya level 7. Berarti S1 saja tidak cukup, kan begitu. Harus memiliki profesi. Ini 456 Bank Indonesia, ini 456 dan seterusnya. Dan ini sudah diatur. Nah, ini tidak butuh S1 misalkan. Nah, ini sama, ini jadi ada formasi. Jadi Anda sudah memikirkan walaupun sama-sama pertaniannya, tetapi bidangnya ini adalah penyuluhan pertanian. Yang ini adalah bidangnya sama-sama pertaniannya ya. Ini saya ambil pertanian yaitu tanaman florikultura, anggrek dan sebagainya. Jadi di Kementerian Pertanian ini ada khusus yang itu adalah level 2 dan 3. Kan jelas ya. Sekarang sudah jelas bahwa profesi itu berada di sana. Jadi kalau Anda ingin melihat profesi, levelnya, kemampuannya, Anda harus melihat ini. Oh, apa yang harus saya miliki dan jenjang apa yang harus saya miliki, yang pendidikan formal. Jadi jelas pula bagaimana negara mengatur dengan level-level seperti itu. Itu mungkin teman-teman keseluruhan KKNI mengenai level yang itu masih dinaungi oleh kementerian yang terkait kewenangan kita dalam melakukan sebuah kegiatan profesi tentunya di kegiatan ketenaga kerjaan.